Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaannya akan berkaitan dengan KIP kuliah, kemudian ada SNMPTN, ada SNMPN, dan ada mengenai tentang SPAN PTKIN. Jadi nanti akan saya bahas satu persatu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, finalisasi SNMPTN dulu atau KIP kuliah? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin teman-teman ada yang melihat video di channel ini. Ada beberapa video, diantaranya yang pertama yang proses pendaftaran KIP kuliah untuk SNMPTN. Nah, kalau ini merupakan video beberapa hari yang lalu di mana masih tercantum adanya KIP kuliah atau penginputan nomor KIP di laman portal LTMPT. Nah, kemudian ada video terbaru tentang info resmi dari call center LTMPT. Nah, ini merupakan perkembangan dari proses pendaftaran. Nah, kemudian ada video yang terbaru yaitu kabar baik KIP kuliah untuk SNMPTN. Nah, ini merupakan kabar setelah menu KIP kuliah, pengisian nomor KIP kuliah di portal LTMPT itu hilang. Jadi bagi yang kemarin sudah finalisasi terlebih dahulu yang SNMPTN, nah kabarnya sudah ada di konten video yang terakhir tersebut. Nah, kemudian saya akan jawab tadi finalisasi SNMPTN dulu atau KIP kuliah dulu. Jadi kalau dari jawaban beberapa hari lalu saya telepon ke pihak call center LTMPT, itu mana saja boleh, baik SNMPTN finalisasi dulu boleh, kemudian KIP kuliah mau finalisasi juga boleh. Yang saya tekankan di sini ketika teman-teman mau memfinalisasi baik itu SNMPTN maupun KIP kuliah, pastikan data yang diisikan itu semuanya sudah sesuai. Jadi misalkan ada NISN, nama, NIK, dan lain sebagainya itu harus benar-benar sesuai dengan data teman-teman. Contoh, karena nantinya antara SNMPTN dan KIP kuliah itu akan sinkron dari host ke host, host to host. Nah, itu maksudnya apa? Ketika data yang ada di SNMPTN dan juga di KIP kuliah itu sama, berarti teman-teman nanti akan terhubung antara satu data dengan data yang lainnya. Jadi, pastikan terlebih dahulu sebelum pencet tombol finalisasi, teman-teman harus memeriksa benar-benar data yang telah diinputkan atau diisikan. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan, kalau SNMPTN sudah finalisasi, apakah masih bisa merubah data di dalamnya? Nah, pertanyaan ini beberapa kali ditanyakan. Kalau teman-teman sudah memencet atau sudah memilih untuk finalisasi, berarti data tersebut sudah tidak bisa dirubah. Artinya dari kata finalisasi artinya itu sudah final ya, sudah selesai. Jadi teman-teman tidak bisa merubah data tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah daftar di awal dan di akhir berpengaruh ke lolos atau tidaknya SNMPTN? Jadi ketika teman-teman kemarin mungkin ada beberapa yang finalisasi terlebih dahulu, padahal misalkan daftar KIP kuliah kemarin sempat rame ya, bahwasanya berharap untuk ketika sudah finalisasi SNMPTN itu tetap bisa ikut KIP kuliah. Nah, sudah dirilis bahwasanya mau finalisasi SNMPTN dulu juga boleh. Nah, jadi ketika yang daftar di awal-awal maupun di akhir-akhir itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap proses seleksi di perguruan tinggi negeri yang teman-teman pilih. Karena ketika sudah mencapai batas waktu finalisasi, maka semua data akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian akan diseleksi sesuai dengan aturan-aturan
dalam seleksi SNMPTN. Jadi tidak berpengaruh mendaftar ataupun finalisasi nomor 1 akan diterima, itu tidak menjamin. Kembali lagi ke nilai teman-teman, nilai rapot, kemudian prestasi, dan pemilihan program studi dan juga universitas ataupun perguruan tinggi negerinya. Yang perlu diingat teman-teman bahwa walaupun tidak berpengaruh, tetapi saya sarankan jangan finalisasi di akhir-akhir batas waktu pendaftaran. Karena apa? Biasanya ketika di akhir-akhir itu server akan digunakan oleh banyak orang sehingga bisa mengalami server down ataupun error ketika memfinalisasi. Jadi saya sarankan H-2 itu teman-teman sudah memfinalisasi, baik itu yang SNMPTN maupun yang KIP kuliah. Kemudian pertanyaan berikutnya, nomor peserta untuk portofolio itu yang mana? Jadi nomor peserta untuk portofolio yaitu NISN teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, prestasi apa saja yang boleh dilampirkan? Nah ini, prestasi-prestasi yang dilampirkan itu bisa berkaitan dengan akademik maupun non-akademik, baik itu tingkat kabupaten, baik itu tingkat provinsi, nasional, bahkan tentunya internasional. Itu akan sangat berpengaruh nantinya di seleksi. Lalu bagaimana dengan prestasi di bidang ekstrakurikuler ataupun organisasi? Silakan teman-teman lampirkan saja. Ketika memang itu nanti menjadi poin plus, tentunya akan menambah poin ataupun nilai di seleksinya. Tetapi ketika misalkan memang tidak dibutuhkan, tentunya ya sudah tidak apa-apa, karena kita sudah berusaha. Prestasi apapun silakan dipilih 3 terbaik. Nah kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menghapus prestasi di SNMPTN? Jadi teman-teman ketika sudah misalkan mengupload 3 prestasi, kemudian ada salah satu yang ingin dihapus, itu tidak bisa dihapus. Yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menimpa. Contoh misalkan dari ketiga prestasi nomor 3 ternyata masih ada prestasi yang lebih baik, silakan teman-teman timpa atau pilih file ulang, memilih file ulang prestasi yang lebih baik. Jadi nanti file yang baru akan menimpa file yang lama. Tapi ketika teman-teman ingin menghapus itu tidak bisa. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ketika ada siswa diterima di SNMPTN kemudian tidak diambil, sekolah akan di blacklist di tahun berikutnya? Ya, ini akan terjadi karena dari sumber LTMPT memang menegaskan sistemnya ketika ada siswa yang dinyatakan lolos SNMPTN kemudian tidak mengambilnya, itu berdampak kepada 2 hal. Yang pertama berdampak kepada diri siswa itu sendiri, yang kedua berdampak kepada sekolah. Berdampak ke siswa itu maksudnya teman-teman ketika tidak mengambil kesempatan ketika dinyatakan lolos SNMPTN, mungkin karena prodinya tidak sesuai atau universitasnya tidak yang diharapkan, kemudian tidak disetujui orang tua, nantinya teman-teman tidak akan bisa mendaftar UTBK dan juga seleksi mandiri yang dilaksanakan LTMPT, dan tidak boleh mengikuti di tahun berikutnya. Jadi ketika teman-teman lolos kemudian tidak diambil, itu akan berdampak seperti itu kepada diri teman-teman. Nah kemudian kecuali mungkin ada salah satu perguruan tinggi negeri misalkan sudah ada SNPTN, UTBK, seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh LTMPT, kemudian pihak kampus ada seleksi tersendiri. Nah kalau itu baru teman-teman boleh mendaftar dan boleh ikut. Ketika diterima ya boleh untuk mengambilnya tentunya. Nah kemudian dampak bagi sekolah tentunya akan berdampak pada lulusan di tahun berikutnya. Artinya di tahun berikutnya akan di blacklist dan juga tidak ada penerimaan bagi sekolah tersebut di perguruan tinggi negeri yang
bekerja sama dengan LTMPT. Kemudian berikutnya berkaitan bagaimana cara memilih prodi dan universitas yang berpeluang besar. Tentunya caranya yang pertama yaitu teman-teman harus jeli dan juga harus selektif. Kira-kira prodi apa yang akan diambil yang sesuai dengan mungkin minat dan bakat teman-teman. Kemudian cari universitas yang memang tidak terlalu favorit. Itu biasanya akan berpeluang cukup besar. Kemudian ada lagi teman-teman daftar di universitas atau perguruan tinggi negeri yang banyak alumni ataupun lulusan-lulusan sebelum teman-teman itu diterima di sana. Itu biasanya juga akan berpeluang besar. Karena apa? Di PTN atau perguruan tinggi negeri itu akan menandai sekolah-sekolah mana yang setiap tahunnya ada siswanya yang diterima. Nah, itu akan menjadi catatan baik. Jadi ketika teman-teman memilih universitas yang biasanya menerima lulusan dari sekolah teman-teman, nah itu silakan bisa menjadi alternatif. Kemudian yang selanjutnya, ketika teman-teman melihat ada beberapa universitas negeri baru atau perguruan tinggi negeri baru yang bergabung dengan LTMPT di tahun ini. Misalkan ada beberapa prodi yang pendaftar di tahun lalu itu masih kosong. Nah, itu kemungkinan besar teman-teman bisa mendaftar di sana dan berpeluang besar diterima. Tetapi kembali lagi, apakah prodinya sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh mendaftar di SNMPTN, SNMPN maupun SPAN PTKIN? Sebenarnya teman-teman dibebaskan dalam memilih perguruan tinggi negeri. Misalkan mendaftar lebih dari satu atau ketiga-tiganya boleh, silakan. Tetapi saya sarankan sebelum teman-teman mendaftar, silakan teman-teman koordinasi dengan guru BK. Karena apa? Ketika nantinya teman-teman diterima di lebih dari satu perguruan tinggi negeri yang berbeda pelaksanaannya, teman-teman itu nanti akan tentunya mengurus ada surat pernyataan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus koordinasi dulu dengan guru BK-nya. Tentunya ketika misalkan SNMPTN diterima dan SPAN diterima, biasanya akan diarahkan untuk mengambil yang SNMPTN. Nah, kemudian mungkin akan membuat surat pernyataan untuk SPAN dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus koordinasi dulu. Ataupun ketika sudah mendaftar di lebih dari satu penyelenggara penerimaan PTN, teman-teman silakan laporan ke guru BK masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya, perbedaan antara politeknik di SNMPTN dan SNMPN itu apa sih? Nah, ketika teman-teman memilih di laman SNMPTN, itu akan muncul adanya perguruan tinggi negeri, bukan hanya universitas negeri, tetapi juga ada politeknik negeri. Nah, bedanya apa dengan yang SNMPN? Kalau di SNMPTN, politeknik yang muncul di sana itu hanya menyediakan program studi atau prodi S1. Sedangkan prodi yang ditampilkan di SNMPN itu merupakan prodi dengan jenjang D3. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga ada yang melihat kenapa ada UIN yang masuk di SNMPTN. Ya, UIN juga ada yang masuk ke daftar pilihan PTN di SNMPTN karena prodi yang disajikan itu merupakan prodi umum yang ada di universitas-universitas pada umumnya. Nah, ketika di SPAN PTKIN itu semua prodi yang berbasis agama Islam maupun yang umum itu akan muncul semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah persaingan KIP kuliah lebih ketat dibanding yang biasa atau yang reguler? Nah, tentunya kalau pertanyaan seperti ini kita kembali lagi ke pedoman KIP kuliah. Dari pemerintah itu menyediakan kurang lebih 200.000 untuk mahasiswa penerima KIP kuliah baru. Artinya 200.000 itu tersebar untuk semua perguruan tinggi negeri maupun swasta dan semua jalur. Jadi ketika teman-teman memperebutkan KIP kuliah di
di jalur KIP kuliah dibanding yang reguler, tentunya persaingannya akan lebih ketat. Tetapi teman-teman jangan berkecil hati, yang penting yakin dan juga tentunya nilainya baik, apalagi ada prestasi ya bisa jadi akan berpeluang besar. Kemudian yang selanjutnya, adakah perbedaan antara pendaftar SNMPTN KIP kuliah dan non KIP kuliah di unduhan kartu? Kalau teman-teman menyimak baik itu di KIP kuliah ataupun unduhan di hasil finalisasi SNMPTN itu tidak ada bedanya. Nah, lalu bagaimana cara mengetahuinya? Nah, nanti itu ada di sistem ketika teman-teman menginputkan di isian SNMPTN maupun di KIP kuliah. Yang penting teman-teman datanya harus sama ya, tidak boleh berbeda. Jadi nanti ketika ada link host to host di sistem seleksinya, nanti teman-teman bisa terdaftar di KIP kuliahnya, di seleksi KIP kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya, selanjutnya ada data yang tidak bisa diperbarui atau diedit oleh pendaftar KIP. Ya, memang ada beberapa data khususnya di biodata KIP kuliah. Contohnya ada NISN, nama siswa, NIK, kemudian nomor KIP, nomor KKS, asal sekolah, itu tidak bisa dirubah oleh pendaftar atau oleh teman-teman. Lalu apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman ketika ada mungkin isian yang belum terisi, nah itu kalian menghubungi operator sekolah. Untuk apa? Untuk di-input datanya di Dapodik maupun di EMIS. Kemudian yang selanjutnya, punya KIP dan terdaftar di DTKS tetapi tidak muncul pada saat pengisian data di KIP kuliah. Nah, ini masih berhubungan dengan tadi. Seharusnya ketika teman-teman punya KIP kuliah, punya nomor KKS, ketika sudah diinputkan oleh operator sekolah, seharusnya itu akan muncul di biodata teman-teman, di isian yang hanya bisa diisi oleh operator sekolah. Tetapi ketika misalkan sudah diinputkan semacam ini merupakan tampilan penginputan di operator sekolah. Kalau ini tampilan di Dapodik ya. Ketika teman-teman sekolah yang berbasis Islam itu namanya EMIS aplikasinya. Jadi nanti operator akan menginputkan di nomor kartu KKS dan juga nomor KIP-nya. Nah, ketika belum muncul di data yang tadi, sudah dibiarkan saja, karena itu nanti akan sinkron dengan sendirinya. Karena di tahun kemarin juga kasusnya sama seperti tahun sekarang, sudah diinputkan oleh Dapodik, oleh operator sekolah, tetapi tetap tidak muncul. Jadi dibiarkan saja. Mudah-mudahan mungkin ada pegawai dari DTKS ataupun KIP kuliah menonton video ini bisa mengoreksi supaya tahun depan bisa lebih baik lagi. Kemudian ada pertanyaan, apabila diterima di SNMPTN tetapi tidak lolos KIP kuliah padahal sangat membutuhkannya, seperti apa? Nah, jadi teman-teman jangan khawatir. Mungkin teman-teman misalkan mendaftar SNMPTN di tahun ini, mendaftar juga KIP kuliah, tetapi ternyata diumumkan lolos SNMPTN tetapi ternyata tidak lolos KIP kuliah. Itu bisa terjadi. Teman-teman tidak usah istilahnya takut untuk pembiayaannya, karena di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia itu sudah menerapkan yang namanya UKT, uang kuliah tunggal, yang dibayarkan tiap semester dan biayanya itu tergantung penghasilan orang tua kalian. Nah, seperti apa sih? Nah, ini bagaimana sistem UKT di perguruan tinggi negeri. Misalkan ini merupakan rinciannya. Kalau UKT teman-teman yang berasal dari bidik misi atau KIP kuliah itu tentunya 0, karena semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Dan setiap bulannya kalau memang dapat KIP kuliah itu mendapatkan kurang lebih ada uang sakunya ya, 700.000. Kalau misalkan tahun ini naik ya alhamdulillah. Kemudian ketika teman-teman misalkan
orang tuanya penghasilannya ketika digabung antara ayah dan ibu itu kurang dari 500.000, maka masuk UKT golongan pertama. Sampai UKT yang tertinggi itu nanti tergantung di universitas ataupun perguruan tinggi masing-masing ya. Nah, pembiayaannya ini saya ambilkan contoh di Universitas Negeri Yogyakarta. Misalkan prodi bimbingan konseling UKT tingkat 1, yaitu untuk mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan kurang dari 500.000 itu pembayaran UKT yang dibayarkan tiap 1 semester atau 6 bulan itu 500.000. Jadi 1 bulan kurang lebih sekitar 100, tidak sampai 150.000 ketika dibayarkan. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika nanti tidak terjaring ataupun tidak lolos yang KIP kuliah. Tenang saja, UKT di perguruan tinggi negeri itu sudah menyesuaikan dengan golongan ataupun gaji dari orang tua kalian. Kemudian ketika sudah masuk perguruan tinggi negeri pun teman-teman masih ada beasiswa yang lain ya. Jadi teman-teman yang penting aktif untuk kuliah, berorganisasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan siswa tahu dia diterima di perguruan tinggi negeri jalur KIP kuliah? Nah, teman-teman ketika nanti dinyatakan lolos, kemudian ada pengumuman semacam itu tidak langsung ada tercantum bahwasanya teman-teman misalkan lolos KIP kuliah, tidak tercantum di pengumuman. Kalau tahun lalu seperti itu. Kemudian kapan teman-teman tahu bahwasanya teman-teman sudah lolos SNMPTN, kemudian diterima melalui KIP kuliah itu ketika teman-teman nanti sudah dinyatakan lolos, kemudian ke kampus ataupun mengunjungi website kampus, nanti tergantung kampus masing-masing itu akan ada pengumuman nama-nama yang berhak menerima KIP kuliah. Jadi ada yang diterima ataupun lolos SNMPTN tetapi tidak lolos KIP kuliah, itu juga ada. Nanti tergantung bagaimana penilaian di masing-masing perguruan tinggi negerinya. Kemudian berikutnya, apakah KIP kuliah berlaku untuk SPAN PTKIN? Padahal di laman KIP kuliah di menu seleksi itu tidak ada opsi seleksi SPAN PTKIN. Ya benar, memang seperti itu. Tetapi SPAN PTKIN juga mendukung KIP kuliah. Nantinya teman-teman ketika mendaftar SPAN PTKIN, ketika sudah login dengan user ataupun akun masing-masing, nanti di biodata akan ada isian data penerima bantuan. Misalkan teman-teman punya KIP, ya nanti tinggal dipilih iya, kemudian mengisikan nomor KIP-nya. Kemudian ada PKH, ketika teman-teman yang dari Jakarta mungkin ada KJP, silakan diisikan. Ya, jadi SPAN PTKIN juga ada KIP kuliahnya. Walaupun nanti ketika sudah diterima SPAN, kalian harus mengusulkan sendiri KIP kuliahnya ke perguruan tinggi masing-masing. Kemudian ini pertanyaan terakhir, berapa prodi dan PTN yang dapat dipilih di SPAN PTKIN? Jadi berapa prodi, yaitu 4 prodi dari 2 PTN ya. Berbeda dengan SNMPTN, itu hanya 2 prodi, bisa memilih 1 perguruan tinggi maupun 2 perguruan tinggi. Nah, kalau SPAN itu bisa milih 2 perguruan tinggi negeri masing-masing 2 prodi ya. Jadi lebih banyak opsi ataupun pilihannya. Nah, ini saya contohkan, ada pilihan PTIN 1, kemudian PTIN 2. Boleh di daerah sendiri, boleh di luar daerah, maksudnya di luar provinsi. Jadi silakan teman-teman untuk bisa leluasa dalam menentukan pilihan prodi di SPAN PTKIN. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di Q&A atau tanya jawab yang paling sering saat ini ditanyakan. Apabila nanti teman-teman mungkin ingin bertanya, silahkan bisa tulis di kolom komentar, ataupun mungkin ada jawaban saya yang kurang berkenan atau tidak sesuai, silahkan disampaikan juga di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.